Oke, saham yang mau kita bahas sekarang ini adalah saham yang kemarin sempat kontroversial ya di tahun 2022, di mana dia sangat viral. Jadi GoTo ya, nah atau Gojek Tokopedia. Nah, misi perusahaan itu adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan juga mitra pengemudi di dalam ekosistem perusahaannya. Nah, perusahaan memanfaatkan teknologi dan juga inovasi guna memenuhi misi perusahaan, yaitu memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan membantu sesuai prinsip dengan perusahaan, yaitu gotong royong. Nah, dan juga slogan perusahaan, jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama, atau go far, go together. Nah, perusahaan melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif, terdiri dari on-demand service, e-commerce, dan juga financial technology service, atau jasa teknologi keuangan. Kemudian produk dan jasa perusahaan yang ditawarkan melalui platform Gojek, Tokopedia, dan juga GoTo Finansial Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah produk penduduk keempat terbesar di dunia dan juga pasar terbesar di Asia Tenggara berdasarkan riset independen dari Redseer. Nah, jadi perusahaan juga telah berekspansi ke Singapura dan juga Vietnam dan memiliki aspirasi untuk memperluas ekosistem perusahaan ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Nah, untuk pendapatan yang diperoleh oleh perseroan, berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 1,5 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang berhasil mencetak pendapatan senilai hanya 900 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 1,9 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 1,57 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 4,57 triliun, naik drastis dari kuartal yang sama di tahun 2021 senilai 1,44 triliun. Nah, untuk laba bersih, di sini GoTo belum berhasil ya mencetak laba bersih. Jadi kuartal pertama 2022, perusahaan mencetak rugi bersih senilai 6,47 triliun, turun dari periode yang sama di tahun 2021 yang rugi bersihnya hanya 1,81 triliun. Nah, untuk kuartal kedua 2022 lebih dalam lagi rugi bersihnya senilai 7,17 triliun, turun dari periode yang sama di tahun 2021 yang rugi bersih senilai 4,47 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, rugi bersih yang didapatkan oleh perseroan adalah 6,67 triliun, turun dari periode yang sama di tahun 2021 yang rugi bersihnya hanya 5,23 triliun. Nah, untuk berita yang pertama dari GoTo ini adalah GoTo ya optimistis ya tetap menjaga loyalitas konsumen sekalipun biaya promo kini kerap dipangkas ya untuk mengejar profitabilitas. Nah, Direktur Utama dari GoTo ini mengatakan perseroan kini berfokus dalam upaya efisiensi. Oleh sebab itu, biaya promosi yang diberikan ke pelanggan kini sudah semakin berkurang. Nah, sebagai gantinya, GoTo mengubah strategi dengan GoPay Coins dan mengoptimalkan segmen GoTo Logistik atau GTL. Nah, sebagai informasi, GoPay Coins ini adalah hadiah yang diberikan kepada pelanggan atas setiap transaksi di platform GoTo. GoPay Coins ini dapat dikonversikan sebagai potongan harga atau digunakan lagi sebagai pembayaran. Nah, sementara GoTo Logistik akan dikembangkan untuk menekan biaya pengiriman sehingga dapat menekan pengeluaran pelanggan. Nah, kemudian isu yang kedua ya dari GoTo ini adalah GoTo mempercepat target pencapaian profitabilitas. Nah, perseroan menargetkan laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan juga amortisasi atau earning before interest, tax, depreciation and amortization atau EBITDA ya yang disesuaikan positif kuartal 4 tahun 2023. Nah, lebih cepat dibandingkan pedoman sebelumnya yang di kuartal kedua tahun 2025. Nah, margin kontribusi GoTo juga ditargetkan positif kuartal 1 2023, 4 kuartal lebih cepat dibandingkan target pada pedoman sebelumnya. Kemudian berita yang ketiga adalah GoTo ya yang menyampaikan telah mencatatkan pertumbuhan yang solid sepanjang 2022 dengan GTV yang mencapai 613 triliun. Nah, Direktur Utama dari grup GoTo mengatakan GTV GoTo ini tumbuh 33% secara year on year. Ya, secara performa mencapai 613 triliun, sejalan dengan pedoman kinerja yang ditetapkan. Nah, per hari ini mereka itu sudah bisa sharing bahwa nomor satu pencapaian top line dalam GTV dan juga revenue ini
sesuai dengan guidance yang mereka beri ke publik. Tetapi untuk profitabilitas dalam hal ini margin kontribusi akan jauh lebih baik. Nah, jadi kita lihat saja nanti ya, dengan pengurangan promosi-promosi, dengan dia berhasil menekan operasional, nanti juga dengan berita bahwa dia sudah mengadjust EBITDA-nya menjadi jauh lebih cepat, 4 kuartal lebih cepat. Jadi kita nantikan saja di tahun 2023 apakah sesuai dengan yang diharapkan GoTo dan juga yang sesuai diharapkan oleh investor GoTo. Semoga saja sudah berhasil memperoleh laba bersih ya. Sudah berhasil mulai mencicil laba bersihnya. Setidaknya rugi bersih menjadi berkurang lah di tahun 2023 ini. Kita lihat saja.